Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 12 sampai dengan 21. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 2, ayo mengamati anak-anak. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Tampak pada gambar di sini, ini bermacam-macam benda yang terbuat dari bahan kayu. Ada lemari, ada kursi, ada pensil, ada meja, dan lain-lain. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Dari pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Pengeringan kayu membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 minggu. Pertanyaan kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulan benda yang terbuat dari kayu yaitu kayu mudah dibentuk dan tahan lama, seperti kayu jati yang bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Pertanyaan ketiga, anak-anak, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar dan beberapa jenis kayu mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Pertanyaan keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Contoh benda yang terbuat dari kayu yaitu meja, kursi, dan lemari. Ayo menulis anak-anak. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13? Baik, Ibu memberi contoh proses pembuatan benda dari kayu anak-anak. Proses yang pertama, pohon ditebang dan batangnya dipotong-potong.
Proses kedua, di pusat penggergajian kayu gelondongan atau log dipotong-potong sesuai kebutuhan. Lanjut ke proses yang ketiga, anak-anak. Kayu dikeringkan 2 hingga 4 minggu untuk menghindari jamur dan serangga. Dan proses yang keempat, kayu diolah sesuai keperluan, seperti menjadi meja dan kursi. Lanjut ke materi Ayu mengamati, anak-anak. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Baik, ini Ibu memberi contoh, anak-anak. Yang pertama adalah meja. Kegunaan benda untuk meletakkan sesuatu. Nama benda yang kedua adalah kursi, kegunaannya untuk tempat duduk. Yang ketiga adalah lemari, kegunaannya untuk menyimpan pakaian. Nama benda yang keempat, pintu, untuk tempat keluar masuk orang atau barang dalam rumah. Selanjutnya, nama benda yang kelima adalah tangga rumah, kegunaannya untuk tempat pijakan kaki saat naik ke lantai atas atau sebaliknya. Dan nama benda yang keenam adalah rak pot bunga. Kegunaannya adalah untuk meletakkan pot bunga. Lanjut ke materi Ayu berdiskusi, anak-anak. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Bermusyawarah atau musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Ibu memberi contoh, anak-anak. Cara mengatasi penebangan liar yaitu dengan membuat peraturan yang melarang penebangan liar. Pertanyaan kedua, anak-anak, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jika penebangan liar tidak dihentikan, hutan menjadi gundul yang bisa mengakibatkan bencana banjir di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Cara mengembalikan hutan seperti semula yaitu dengan cara mengadakan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Ayo bercerita, anak-anak, kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Baik, Ibu ingatkan kembali bahwa bermusyawarah untuk mencapai mufakat itu sesuai dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama, anak-anak. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Ibu memberi contoh. Ya, musyawarah yang kami lakukan berjalan lancar. Pertanyaan kedua. Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Ya, semua teman yang ikut musyawarah memberikan pendapatnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga.
Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Iya, saya setuju dengan keputusan bersama karena keputusan itu bukan hasil pemikiran satu orang, tetapi hasil pemikiran semua anggota musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ayo diskusikan bersama temanmu. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ibu memberi contoh hasil diskusi anak-anak. Dalam menyelesaikan masalah bersama, perlu musyawarah karena ini untuk kepentingan bersama. Jika keputusan diambil tanpa musyawarah sebelumnya, maka bisa menimbulkan perselisihan karena setiap anggota bisa mempunyai pendapat yang berbeda. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Baik, kita perhatikan gambarnya anak-anak. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar atau ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Ini gerakan dasar melempar. Kita amati gerakannya. Kita amati gerakan kakinya anak-anak. Ini dibuka. Selanjutnya kedua tangan ada di depan. Tangan diangkat dengan membawa bola sampai di samping telinga. Baru bola dilempar. Selanjutnya adalah gerakan dasar menangkap bola. Kita amati di sini. Kedua tangan ada di depan dada, kaki yang satu di depan, satu di belakang. Ini selanjutnya kita menangkap bola tepat di depan dada. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Kita amati pada gambar yang pertama, ini adalah gerakan melempar bola melambung, selanjutnya ditangkap. Dan di gambar kedua, ini adalah gerakan melempar bola mendatar anak-anak, selanjutnya ditangkap di depan dada seperti ini. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Tentu anak-anak masih ingat tujuan pemanasan adalah untuk menghindari cedera saat berolahraga. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.